Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Pak Kasih, saya hormati Pak Kasih Fidal, serta seluruh rekan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya hormati rekan-rekan media. Pada hari ini Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024 pukul 14.05 waktu Indonesia Timur, pada Kejaksaan Negeri Sorong melalui tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Sorong telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam transaksi pendebetan dari rekening RKUD atau rekening kas umum daerah dengan menggunakan SP2D atau surat perintah pencairan dana yang bersumber dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2020 berinisial DT dan WK dari penyidik Polda Papua Barat. Adapun peran dari masing-masing tersangka yaitu: 1. Untuk tersangka DT selaku pimpinan unit layanan kantor cabang pembantu Bupati Sesna kantor cabang T Minabuan, yaitu melakukan sharing password atau memberikan kode otorisasi password pimpinan miliknya kepada tersangka WK selaku staf customer service dan staf teller OB atau open booking Bank Papua KCP kantor Bupati Sesna T Minabuan tahun anggaran 2020, sehingga tersangka WK bisa dengan leluasa melakukan transaksi pendebetan sebesar Rp795 juta dari RKUD atau rekening kas umum daerah Kabupaten Sorong Selatan dan digunakan untuk memperkaya orang lain. Terus yang kedua, untuk tersangka WK selaku staf customer service dan staf teller OB atau Booking Bank Papua KCP kantor Bupati Sesna tahun anggaran 2020, yaitu menggunakan sharing password atau kode otorisasi password pimpinan yang telah sengaja diberikan oleh tersangka DT tadi selaku pimpinan unit layanan Bank Papua KCP kantor Bupati Sesna T Minabuan tahun anggaran 2020 untuk melakukan transaksi pendebetan sebesar Rp795 juta pada RKUD Kabupaten Sorong Selatan. Kemudian oleh tersangka WK mengubah SP2D tanggal 22 Juli tahun 2020 yang sudah pernah dicairkan pada tanggal 23 Juli 2020 menjadi SP2D untuk dicairkan lagi dananya. Kemudian tersangka WK mentransfer uang sebesar Rp795 juta tersebut ke rekening Bank Mandiri milik seseorang berinisial J untuk kepentingan pribadi dengan tujuan investasi online. Bahwa akibat dari perbuatan para tersangka yang diindikasikan menjadi kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tanggal 27 November 2023 telah terjadi kerugian negara atau daerah senilai Rp795 juta. Kemudian kedua tersangka pada saat ini kita lakukan penahanan atau ditahan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sorong selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sorong dengan pertimbangan didasari pada alasan subjektif berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, kemudian tersangka dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Untuk penahanan terhadap kedua tersangka tersebut berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 2968-R-2.11 FD.1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 atas nama tersangka DT dan surat perintah penahanan
nomor PRIN 2969 garis miring R titik 2 garis miring 11 garis miring FD titik 1 garis miring 12 tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 atas nama tersangka WK. Terhadap kedua tersangka tersebut disangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian dalam waktu dekat perkara ini akan segera kita limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari di Manokwari untuk disidangkan. Sekian dan terima kasih.